Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan, kita tidak lepas dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi, baik itu aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Jika kita sampai melanggarnya, biasanya akan mendapatkan sanksi dari lingkungan sekitar. Begitu juga dalam berbisnis, ada etika-etika dalam bisnis yang harus kita ketahui. Setiap pebisnis harus memiliki etika dalam bersikap. Tanpa adanya etika, persaingan bisnis bisa menjadi tidak sehat dan akan ada banyak pihak yang dirugikan. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu dari individu, perusahaan, dan masyarakat. Adapun contoh etika bisnis yang dijalankan dalam suatu perusahaan dapat memberikan nilai kepada semua pegawainya tentang norma dan perilaku baik karyawan sampai level pimpinannya sekaligus. Adapun 10 etika bisnis dan contohnya yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika kita sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis yang tidak jujur, maka reputasi bisnis kita akan hancur dalam waktu yang singkat. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk mengembalikan sebuah kepercayaan dalam berbisnis itu sangatlah sulit serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah bersikap dewasa. Kita perlu menjauhkan sikap-sikap seperti kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego kita diri sendiri. Kita harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa berkembang secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah berperilaku lebih baik. Bertingkah laku menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan. Bersikaplah baik pada semua orang yang kita temui dan jagalah sikap baik tersebut secara terus-menerus ataupun konsisten. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat di mata. Jangan menggunakan pakaian kusut, kaos, atau yang menggunakan warna seperti warna mencolok. Usahakan gunakan parfum agar saat bertemu orang lain merasa nyaman dan terhindar dari bau yang kurang sedap. Yang kelima, menyebutkan nama. Langsung menyebutkan nama menjadi salah satu etika ketika berkenalan dengan orang baru, yang tujuannya agar mereka ingat siapa nama kita. Kalau kita memiliki kartu nama, itu adalah menjadi poin plusnya. Dan yang keenam, menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, yang mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Bagi kita yang belum terlalu kenal, jangan langsung mengajak bercanda, karena kita belum tahu tentang karakternya seperti apa. Kemudian yang ketujuh adalah bersikap sopan. Agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis kita, usahakan selalu bersikap sopan dan santun. Kesan pertama ini yang nantinya akan selalu diingat oleh rekan bisnis kita. Jika pertama sudah buruk, maka kelanjutannya tidak akan baik. Yang kedelapan adalah berdiri saat berkenalan. Nah, kalau ini masih ada hubungannya dengan yang menyebutkan nama tadi. Etika dalam berkenalan, usahakan berdiri sambil berjabat tangan dan menatap wajah rekan kenalan kita. Kemudian yang kesembilan, selalu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berucap terima kasih. Ini menjadi salah satu apresiasi kepada orang lain. Selain ucapan, jika memungkinkan, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, misalnya hadiah ataupun yang lainnya. Kemudian yang ke-10 yaitu tuan rumah yang membayar. Jika kita bertemu di luar
Dan sebagai tuan rumahnya, kita perlu sadar bahwa kita adalah yang bertanggung jawab penuh untuk membayar, dan ini termasuk contoh penerapan etika bisnis dalam perusahaan yang nyata. Jangan sampai terjadi pelanggaran etika bisnis yang mengakibatkan rekan bisnis kita itu pergi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.